Lalu yang ke-9, harus kreatif dalam uslub, ya, dalam menetapkan gimana sih caranya supaya anak itu mau ngaji, gimana sih caranya mau tetap menghafal istiqomah setiap hari. Dan itu butuh kekayaan bahasa ibu, ya, bahasa orang tua. Kadang-kadang kita pakai bahasa harapan, ibu pengen kamu nanti, kan kalau kata hadis kata Rasul itu kita itu disuruh terus naik ke surga yang lebih tinggi lagi itu sambil membaca Al-Quran, dan kita akan berhenti di bacaan yang terakhir. Semakin banyak hafalan kita berarti surga kita semakin tinggi, misalnya begitu. Ada kadang-kadang kita pakai motivasi seperti itu. Kadang-kadang kemudian pakai upaya untuk memahamkan. Nah kalau kemudian nggak mau baca Quran, katanya besok mau jadi pemimpin, nanti nggak ngerti apa yang disuruh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, gimana? Nah, gitu misalnya begitu ya. Macam-macam, harus macam-macam. Dan itu juga termasuk usul itu kan. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang kita itu belajar di ruang kelas, di rumah, di kamar. Ada kali kita bawa ke taman. Terutama kalau mau membersamai anak-anak menghafal usia dini itu, wah ini. Kalau saya dulu tuh sering keliling satu masjid ke masjid yang lain, masjid sekalian, misalnya mau ke Masjid Al-Falah, mau ke Masjid Agung, ya sekalian di situ belajar sholat, mengenal tempat membawa mereka untuk belajar sholat di masjid dengan tertib. Dan di situ juga kemudian murojaah. Murojaah supaya suasananya menyenangkan, gonta-ganti. Nah ini uslub namanya. Dan tidak boleh kemudian, jangan sampai membuat ananda itu benci pada Al-Quran gara-gara kita salah uslub, salah cara ya. Ketika anak itu belum mukallaf, dia itu ibadah itu statusnya kan bukan wajib atas mereka, sehingga kemudian kalau mereka tidak melakukan itu kemudian disangsi, enggak. Tetapi prinsipnya itu adalah membiasakan, mengajarkan, membuat mereka akhirnya terasa mudah melakukan. Itu yang kita bantu. Kayak misalnya puasa, gimana akhirnya dia berhasil sampai maghrib. Mulai dari waktu sahur itu makanan yang paling membuat dia sangat senang apa, supaya kemudian dia sahurnya banyak. Lalu kita bantu jangan sampai terforsir energinya, kita aturkan jadwalnya. Ini waktunya tidur nak, kalau nggak gitu nanti kamu nggak bisa tarawih, dan begitu. Itu jadi prinsipnya itu membantu dia akhirnya berhasil, gitu loh. Bukan pokoknya ini kamu lakukan, bukan menuntut. Terus akhirnya dia tuh merasa, wis pokoknya kalau sudah bicara disuruh sholat, disuruh ngaji, pasti ini nanti itu jadi saya itu pokoknya jadi rasanya itu didolimi, disiksa gitu lah. Tertekan. Nah, tidak boleh, nanti dia akhirnya jadi justru malah benci kepada ibadah, gitu ya. Itu nomor 9.